أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul Azim. Baik Bu, tadi masalah hukum sudah saya tanya, sudah Ibu jabarkan ya, dan Ibu sudah menulis saya akan menilai. Selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya, Ibu, berkaitan dengan, silakan presentasi dulu Bu. Silakan Ibu presentasikan. TK-nya Bu. Iya Bu. PTBR apa PTK langsung Bu? PTK Bu, PTK dulu ya. Nampak Bu? Dah nampak Bu? Belum Bu. Belum. Dah nampak Bu? Belum Bu, Ibu sudah pilih share screen. Yang hijau di bawah itu Bu. Yang hijau di bawah ya. Yang hijau di bawah. Ya, sudah Bu. Baik, silakan Bu dipresentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan model problem based learning pada materi Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim di kelas 1 SD IT Insan Madani. Latar belakang masalah: rendahnya pemahaman peserta didik kelas 1 IT Insan Madani dalam proses pembelajaran. Seringkali peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak seperti sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah problem based learning. Pembatasan masalah. Penelitian ini akan memfokuskan pada kelas 1 SD IT Insan Madani di Aceh Selatan dengan kajian terbatas pada Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan menggunakan model problem based learning sebagai metode pembelajaran utama. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan model problem based learning
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam memahami Asmaul Husna, khususnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim di SD IT Insan Madani. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas model problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 pada materi Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengidentifikasikan hambatan yang mungkin muncul dalam mendapatkan gambaran tentang respon siswa terhadap metode tersebut. Langsung ke metode, Bu. Metode penelitian ya, Bu ya. Iya, Bang. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan mendekatkan kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Asmaul Husna di kelas 1 SD IT Insan Madani, Aceh Selatan melalui penerapan model problem based learning melibatkan variabel penerapan PBL dan hasil belajar siswa, menggunakan sampel seluruh siswa kelas 1 serta mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis deskriptif kualitatif dengan hipotesis bahwa PBL dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penerapan. Udah, Bu? Udah, baik, Bu. Sebentar, Bu. Saya nggak bisa menilai punya Ibu. Kenapa? Ibu di bagian bahan ajar itu belum di apa namanya? Udah Ibu upload apa belum, Bu? Belajar udah, Bu. Bahan ujian, Bu. Bahan ujian. Bahan ujian. Udah, Bu. Kosong. Kosong di sana, saya nggak bisa menilai. Ini saya mau ini, coba Ibu stop share tuh. Ya. Stop share. Ini udah. Punya Ibu gini. Nah, Bu Jas. Nah, Bu Jas nilai nih. Di sini kalau punya kawan-kawan yang lain nih udah ada form penilaiannya nih, Bu. Ya, Yang Bu. biru di kanan. Punya Ibu, ini nggak tahu saya apa kelirunya di upload tuh gimana, Bu. Nanti coba ya. Siap ini langsung komunikasi sama, minta tolong bantu sama Pak Khairul. Kenapa punya Ibu nggak ada? Kok nggak nilainya nggak bisa masuk nih, Bu ya? Strap gini, Bu, saya nggak tahu ini kenapa. Biasanya yang strap gini belum memasukkan, Bu. Di sini. Oh, yang warna biru, Bu ya? Yang warna Iya, biru punya ya? Ibu belum muncul. Sapriani. Jus Diana juga nggak ada. Banyak nih yang belum. Miss Diana udah, Bu, di atas nih. Tapi ini nggak ada nih, Diana sudah. Jus Diana, habis itu Jasmila, Bu. Habis itu Rahima belum lagi, Bu. Pokoknya Miss Diana ada nih. Udah ada, Bu Miss ya? Diana nih nilainya pun nggak ada. Ya. Gimana caranya nih, Bu? Punya Ibu yang belum. Aduh, gimana ya? Nah, itu saya nggak tahu karena dari versi mahasiswa, Bu. Dari versi mahasiswa. Ya udah, Bu, nggak apa-apa nih. Saya tanya aja dulu. Iya, Bu. Ya. Mengapa Makasih. Ibu melakukan PTK? Mengapa Ibu melakukan PTK? Kenapa Ibu buat PTK? Kok harus PTK sih? Kalau PTK bukan untuk meningkatkan, kalau menurut saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas dengan cara melakukan refleksi, Bu. Ya, dari mana Ibu tahu ada masalah? Sehingga Ibu berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dari mana Ibu tahu ada masalah? Pada saat proses pembelajaran, Bu. Pada
pada saat proses observasi. pembelajaran, Pada saat observasi. apakah hanya sebatas itu? Oke. Nah, bila siklus 1 sudah Ibu lakukan dan ternyata Ibu mendapatkan bahwa ternyata siswa belum mencapai kriteria ketuntasan, apa yang Ibu lakukan? Mengadakan remedial kembali, Bu. Mengadakan remedial atau Ibu akan melanjutkan pada siklus yang kedua? Iya, mengadakan siklus yang kedua, betul, Bu. Mengadakan remedial dan mengadakan siklus yang kedua. Remedial atau siklus kedua? Pilihannya dua, Bu. Ibu pilih Siklus kedua, remedial Bu. atau siklus kedua? Siklus kedua, Bu. Saya tanya, sifatnya di siklus kedua. Di siklus kedua itu, kan Ibu sudah melihat bahwa tadi tidak berhasil, ya kan? Siswa tidak mencapai ketuntasan. Apa yang Ibu lakukan di siklus kedua sehingga siklus pertama dan siklus kedua itu berbeda? Siklus pertama sudah mengajar, melaksanakan pembelajaran, terus kita evaluasi, ya kan? Kita adakan tes. Nah, ternyata tidak mencapai ketuntasan. Lalu Ibu bilang kita akan melanjutkan ke siklus kedua, ya kan? Nah, di siklus kedua apa yang dengan siklus pertama, Bu? Meningkatkan strategi lagi, Bu, kemudian memperbaiki proses, Bu. Melakukan perbaikan pada proses adanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Halo, Bu. Iya, bentar, Bu, ya, lagi ngomong sama Pak Khairul. Ya. Oh, tak tahu, Pak. Kenapa bisa gitu ya? Harusnya udah muncul lah itu dia. Heran juga saya, kenapa kok belum ini? Coba tanya Bu Jus Diana yang udah. Gimana dia, Pak Kaim, Pak Syaf, apa yang dibuatnya? Kok sampai muncul gitu? Ya, Pak, ya? Ya sudah. Assalamualaikum. Ini Pak, kalau udah ini langsung antri terus Pak yang hari ini. Bapak kan hari Selasa jadwalnya. Ya, nanti kalau misalnya kejar hari ini boleh masuk hari ini. Ya? Sudah. Ya udah, assalamualaikum. Iya Bu, betul. Meningkatkan strategi, Bu. Ya, meningkatkan kualitas pelajaran, meningkatkan tindakan, gitu ya. Nah, kemudian Bu, rumusan masalahnya apa, Bu, tadi? Udah, rumusan masalahnya apa, Bu? Bu Jas. Ya, Bu. Bisa dengar saya nggak? Ya, Bu, Nah, ya. Rumusan masalahnya apa, Bu? Dan Bu ya. Ya, lihat aja Bu di slide-nya. Coba ya. Rumusan masalah, Bu. Di PDK tadi, Bu ya. Ya. Bagaimana menerapkan mode pembelajaran basis learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam memahami Asmaul Husna, khususnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim di SD Insan Madani, Bu. Ya, Bu. Apa tadi mau saya tanyakan? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, Ibu menggunakan alat ukur apa, Bu? Atau instrumen apa yang Ibu gunakan? Tes, Bu. Selain tes, apa yang Ibu gunakan
supaya bisa mendukung atau bisa menjelaskan, supaya bisa membantu Mengadakan apa namanya, observasi dan tes wawancara, tadi. mengadakan observasi dan wawancara, Bu. Baik, Bu. Sekarang Bu, coba Ibu, Ya, Bu. coba Ibu kan share screen, Bu. Dan screen, Bu. Mana lagi? Tes screen apa, Bu? Ya, presentasi, Bu. Yang P5-nya, Bu. Iya, benar, Bu. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu, Bu. Ini nampak, Bu? Nampak, Bu. Ya. Kayak tunggu ya. Tentang apa nih, Bu? Iya, Bu. PPRA gaya hidup berkelanjutan, Bu. Jadi Oke lah, langsung saya tanya aja, Bu, ya. ya, Bu. Ini, sekolah Ibu ada di daerah mana, Bu? Lingkungan sekitarnya seperti apa? Di pinggir jalan, Bu. Di pinggir jalan dekat laut, Bu. Di pinggir jalan dekat laut, Bu, ya. Iya, iya, Bu. Nah, kalau di pinggir jalan dekat laut, kenapa Ibu membuat proyeknya tentang bunga dari kertas bekas? Karena menurut saya bukan anak-anak ini kan jajan, Bu. Jadi apa namanya, misalnya seperti pipet atau apa namanya sedotan yang terbuang dari kan menjadi sampah, Bu. Daripada menjadi sampah, nanti sampah itu kan akan dibuang anak-anak, yang namanya anak-anak, Bu. Nanti ada yang buang ke laut, ada juga yang di dalam tong sampah. Jadi saya punya ide kreatif, Bu, untuk mengolah, mendaur ulangkan kembali, Bu, sampah tersebut menjadi suatu yang Iya, Bu. bermanfaat. Semua kembalinya ke sampah, Bu. Kawan-kawan yang lain gitu juga, tapi akan lebih bagus kalau sesuai dengan karakteristik sekolah, ya, peserta didik, ya, Bu, ya. Ya, Nah, kan akan bagus sekali kalau posisinya itu di pinggir laut, Bu. Kalau di pinggir laut itu apa yang Ibu lihat di sana? Apa yang di Pohon pinggir nyur, Bu, pohon kelapa. pohon kelapa, ya bisa tuh, Bu. Kemudian apa lagi, Bu, misalnya terkait dengan sumber daya alamnya? Ada juga kerang-kerang, kan ada tuh kerang-kerang yang apa, Bu? Nah, Ya. kerang-kerang yang ringan-ringan, karena kebetulan Ibu kan berada di fase, nah, itu kan Fase A, bagus, Bu. Bu. Iya, Iya, bisa. itu bagus untuk dijadikan sebuah proyek, Bu, daripada Ibu harus memaksakan diri untuk membuat proyek tentang sampah. Nah, ya, jadi Ibu harus menunjukkan kekhasannya, Bu, di mana sekolah itu berada, kemudian lingkungan sekitarnya itu. Nah, jadi siswa benar-benar berada di dalam kondisi yang memang dia sudah terbiasa, Bu, dan dapat dengan mudah menemukan bahan tersebut, gitu, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, ya. Ya, Bu, Nah, baik, Bu. Ibu menggunakan elemen apa di sini? Atau mengambil elemen apa? Akhlak beragama, Bu. Akhlak beragama. Akhlak beragama. Di bagian yang mana Ibu mau masukkan? Atau di mana, ya, dari bagian alur pengembangan proyek ini terlihat ada dimasukkan unsur itu di sana. Gimana bisa kita lihat? Menjaga kebersihan kan juga termasuk akhlak beragama, Bu. Oke, ini
ini sesuai dengan konteks ini ya Bu ya, karena Ya, proyek jaga ini ya. lingkungan bukan bentuk akhlak beragama ya bukan? Ya, oke. Ibu ada apa namanya ya? Kenapa ya, saya heran nih. Kenapa kok semuanya langsung sosialisasi proyek di bagian pengenalan? Kenapa? Langsung sosialisasi proyek. Jadi seolah-olah kita memaksakan proyek ini proyeknya. Sedangkan yang diharapkan kan muncul ide dari siswa nih, kira-kira ini bisa dibuat apa misalnya gitu. Ya kan, ada ide-ide, ada sumbangan ide dari siswa. Nah, tujuannya kan apa? Tujuan dari P5 PPRA ini apa Bu sebenarnya? Jadi untuk memotivasi anak lebih kreatif dan bisa menghasilkan suatu produk yang dia bisa lihat sendiri Bu. Menghasilkan produk atau kita melihat prosesnya Bu? Di sini lebih kepada penanaman nilai atau lebih kepada memaksa siswa harus lebih kepada menghasilkan sesuatu. Ya, menanamkan nilai Bu, Ya, nilai-nilai yang baik. ya, ya. Jadi semua yang dibuat tuh harus dipikirkan matang-matang Bu ya. Nanti ajak berkolaborasi sekolahnya dan guru-guru di sana ya, sesuaikan Ya, dengan baik. kondisi itu ya Bu ya. Jadi kita Baik Bu, baik. Nah, kemudian nih ada pertanyaan selanjutnya Bu dari saya. Cuma yang kesusahan di mana saya mau meletakkan nilai ya, tapi ini mudah-mudahan ada. Bu, terkait dengan pembelajaran yang ibu laksanakan yang sudah disusun di modul ajar. Nah, ibu menyusun pertanyaan pemantik berdasarkan apa Bu? Berdasarkan apa pertanyaan itu muncul? CP Bu, Berdasarkan CP? TP, Berdasarkan TP? Oke. dan ADP Bu. Ya, ada tidak pertanyaan pemantik ibu kaitkan dengan beberapa ini Bu? Mulai dari apa, kenapa, terus bagaimana, terus hikmahnya apa? Ada, nggak Bu. diungkapkan? Ada Bu. Benar. Ya sudah, berarti satu pertanyaan Bu sesuai dengan materi ibu untuk hikmah materi yang akan diajarkan ini. Coba satu pertanyaan Bu. Contoh soalnya Bu. Ya, satu pertanyaan pemantik Bu yang ibu ingin gunakan di dalam proses pembelajaran. Apa yang maksud dengan Asmaul Husna anak-anak? Berkaitan dengan hikmah Bu. Oh, hikmah ya. Apa hikmahnya kita mempelajari Asmaul Husna Ar-Rahman? Bu, PBL Ya, Bu. itu langkahnya apa saja Bu? Ya Bu. PBL itu langkahnya apa saja? Bu, saya perbaiki Bu ya. Ya Bu. Problem based learning, bukan problem based learning. Coba Ibu ucapkan. Coba di stop share ini Bu. Maksudnya Bu, langkah-langkahnya tadi, langkah-langkah PBL saya Bu. Iya. Coba, Bu, Orientasi masalah Bu. Kemudian organisasi belajar, penyelidikan individu atau kelompok, analisis dan evaluasi. Oke. Bacanya gimana Bu? Problem Orang tua malu lah Bu ya. ya, nggak apa-apa Bu. Jadi Lebih bagus malu sih lah giginya menurut pun udah saya. tanggal Bu. Heeh. Problem Basic learning. bukan basic Bu ya. Base Basic Basic base aja lah Ibu bilang. Base learning. basic learning. Problem based learning. Ya orang tua kayak mana ini ditulis ini dibaca. Nggak mesti orang tua Bu. Saya dari tadi dengarnya kawan-kawan juga presentasinya bahasa learning. Oh begitu semua Bu ya. Bahasa learning. Mesti orang tua. Jadi ini udah Ibu yang kesekian kali supaya nggak salah lagi nanti tolong Iya Bu, makasih banyak Bu. sama teman-temannya ya Bu ya. Iya Bu.
Ya. Udah stop share dulu, Bu. Stop share. Belum, Bu? Udah, ini Bu tutup dulu. Bu tutup dulu nih, saya kasih pertanyaan lain. Ya, stop share-nya saya apa, Bu ya? Ya, kan ada yang merah tuh, Bu, di atas. Iya. Ya, oke, dah. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Pembelajaran bermakna itu artinya apa, Bu? Pembelajaran bermakna maksudnya pembelajaran yang memiliki pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang memiliki konsep untuk dapat memotivasi siswa dalam belajar. Ya, nanti Bu belajar lagi ya. Ya. Kemudian, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis dan kreatif di dalam pembelajaran? Supaya siswa terbiasa berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir reflektif, itu settingnya kemampuan untuk mengadakan peserta didik itu untuk mengevaluasi informasi dengan argumen secara mendalam, Bu. Ya, di dalam pembelajaran gimana Ibu setting? Itu pengertiannya. Membantu siswa menghubungkan pengetahuan mereka dengan apa yang mereka pelajari. Iya, supaya terjadi seperti itu apa yang dilakukan. Sebagai guru, Ibu punya ide yang bagaimana? Ya, Bu, berpikir. Mengadakan pembelajaran yang efektif, Bu. Yalah Bu, pasti semuanya berpikir efektif.